Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini akan menjelaskan materi akuntansi lanjutan pertemuan minggu ke-7. Materinya adalah mengenai aset tetap dan aset tak berwujud atau intangible asset. Nanti materi ini karena panjang akan dipecah menjadi 2 video. Video yang pertama adalah pembahasan mengenai aset tetap. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Jadi secara definisi, aset tetap adalah segala sumber daya yang dimiliki dengan memiliki 3 karakteristik, yaitu memiliki bentuk dan ukuran tertentu. Kemudian yang kedua adalah digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan, jadi untuk mendukung aktivitas operasional perusahaan sehari-hari. Dan yang karakteristik yang ketiga adalah digunakan dalam jangka panjang dan tidak untuk dijual sebagai bagian dari kegiatan operasi normal. Artinya memang aset tetap ini perusahaan beli bukan untuk dijual kembali. Berbeda dengan materi minggu lalu, yaitu mengenai persediaan, di mana perusahaan itu memang sengaja membeli persediaan untuk dia jual kembali dengan mengambil margin berapa persen gitu. Atau misalnya persediaan itu dibeli untuk diolah kembali sehingga menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Nah, contoh aset tetap itu banyak ya sebenarnya, mulai dari ada bangunan, kemudian gedung, misalnya rumah, terus juga misalnya ada properti, peralatan, mesin, dan sebagainya yang memang aset tetap itu biasanya digunakan untuk jangka panjang, tidak untuk biasanya itu lebih dari maksudnya lebih dari 5 tahun atau misalnya lebih dari 10 tahun atau 20 tahun gitu. Pun juga di sini aset tetap itu termasuk misalnya ada mobil, kendaraan dan sebagainya. Nah, di sini aset tetap itu diharapkan dapat memberi manfaat untuk menyediakan jasa atau layanan bagi perusahaan selama beberapa tahun. Yang tadi sesuai dengan sifatnya, aset tetap itu memang digunakannya dalam jangka panjang, jadi untuk beberapa tahun ke depan. Kemudian, di sini ketika kita berbicara mengenai aset tetap, berarti kita salah satu yang dibahas adalah mengenai cost of plan aset tersebut, yaitu biaya perolehan dari aset tetapnya. Nah, biaya perolehan itu sendiri adalah segala pengeluaran atau pengorbanan ekonomi yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh aset tersebut sampai dengan aset itu ready untuk digunakan atau siap untuk digunakan. Jadi, biaya perolehan di sini bukan hanya harga dari aset tetapnya aja, tapi juga terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh aset tersebut sampai dengan aset itu jadi gitu, sampai dengan aset tersebut siap untuk digunakan. Biaya-biaya tersebut misalnya ada biaya perakitan, kemudian misalnya bayar asuransi perjalanan dan sebagainya. Nah, kita contohkan di sini. Diasumsikan ada Martin Company, dia membeli mesin pabrik seharga $50.000. Jadi ini harga mesinnya adalah $50.000. Kemudian selain mengeluarkan uang $50.000 ini untuk membeli mesin pabrik tersebut, Martin Company juga mengeluarkan biaya-biaya lainnya nih. Misalnya ada pajak penjualan $3.000, kemudian ada asuransi pengiriman atau asuransi perjalanan $500, dan ada biaya perakitan atau biaya pemasangannya $1.000. Kemudian di sini kita pengen hitung berapa sih biaya perolehan dari mesin pabrik yang dibeli oleh Martin Company. Ya, kita lihat. Nah, dari sini kita bisa kelihatan ya totalnya. Jadi yang pertama itu harga dari mesin tersebut yaitu $50.000, kemudian ada pajak penjualan, asuransi pengiriman, dan biaya pemasangan. Nah, ini kita total semua sehingga ketemu biaya perolehannya. Jadi biaya perolehan dari aset tetap tersebut, dari mesin pabrik tersebut adalah $54.500. Nah, jadi biaya perolehan itu tidak hanya harga dari asetnya ya, tapi juga terdiri dari biaya-biaya lainnya yang berkaitan langsung dengan aset tersebut sampai aset itu siap untuk digunakan. Nah, untuk jurnalnya, ini jurnal sebenarnya pasti sudah dibahas di prinsip-prinsip dasar akuntansi atau akuntansi dasar, di mana ketika membeli sebuah aset berarti di debitnya kita akan bertambah berupa aset tersebut dan kreditnya adalah pengorbanan yang kita keluarkan. Misalnya kita bayarnya menggunakan kas, berarti jurnalnya adalah di debit mesin pabrik dan kreditnya adalah kas. Bisa juga ketika misalnya perusahaan membeli mesin pabrik ini secara kredit, berarti nanti jurnalnya adalah mesin pabrik pada utang. Atau misalnya dibayarnya melalui bank, berarti bisa mesin pabrik pada bank.
Kemudian untuk nilainya 54.500, jadi kita pakai yang biaya perolehan ini. Oke, selanjutnya. Terus selanjutnya adalah ketika berkaitan dengan aset tetap, item lain atau item yang penting yang perlu dibahas dalam aset tetap ini adalah berkaitan dengan biaya penyusutan atau beban penyusutan. Nah, memang seperti yang kita tahu, semua aset tetap kecuali tanah, jadi semua aset tetap kecuali tanah itu dia mengalami penyusutan atau penurunan nilai dari aset tersebut. Nah, penyusutan itu apa sih? Kalau secara definisi, penyusutan adalah pengalokasian biaya perolehan aktiva tetap menjadi beban. Jadi biaya yang kita keluarkan untuk membeli aktiva tetap tersebut kita nanti kita alokasikan atau kita rubah menjadi beban selama umur manfaat atau umur ekonomis dari aset tersebut gitu. Nah, contohnya penyusutan atau penurunan nilai ini adalah gini. Misalnya ada seseorang, taruhlah kita sebut A, jadi si A ini dia beli motor, misalnya ya, beli motor di tahun 2015 seharga 10 juta. Kemudian motor tersebut dia gunakan untuk berangkat kerja, kemudian digunakan untuk kuliah, kemudian digunakan untuk jalan-jalan dan sebagainya. Nah, kemudian motor tersebut setelah digunakan, dia kan dibeli di tahun 2015. Kemudian setelah digunakan di tahun 2020, si A ini pengen jual nih motornya. Udah 5 tahun tuh, udah 5 tahun berjalan, motornya sudah digunakan kemana saja di tahun 2020. Si A ini pengen menjual. Nah, motor tersebut yang tadinya di 2015 itu dibeli di harga 10 juta, ketika dijual kembali di tahun 2020 nilainya itu tidak mungkin 10 juta lagi. Karena di situ ada faktor-faktor yang menyebabkan nilainya itu turun. Misalnya, motor tersebut pernah mengalami kecelakaan atau misalnya jadi lecet-lecet atau misalnya pernah mogok atau misalnya juga sudah karena sudah digunakan gitu ya, jadi nilai motor tersebut sudah usang, modelnya sudah lama, udah model yang lama dan sebagainya, sehingga ketika dijual di tahun 2020 motor tersebut nilainya nggak mungkin 10 juta lagi, nggak mungkin sama dengan harga belinya pada waktu itu. Nah, itu dikatakan sebagai penurunan nilai, yang tadinya nilainya itu 10 juta pada saat dibeli, kemudian ketika ingin dijual kembali pasti di situ ada penurunannya. Nah, itu disebut, penurunan tersebut bisa dikatakan sebagai penyusutan aset tetap. Jadi ada penurunan nilai dari aset tetapnya. Dan nanti kita akan bahas dengan contoh soal. Kemudian, penyusutan adalah proses alokasi biaya perolehan, bukan proses penilaian aset. Jadi, kalau penilaian aset itu berarti kita akan menilai kembali asetnya atau revaluasi. Tapi kalau penyusutan atau depresiasi sering disebutnya adalah mengalokasikan biaya perolehan yang kita keluarkan untuk membeli aset tersebut menjadi beban penyusutan yang nanti bisa mengurangi laba perusahaan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menghitung biaya penyusutan adalah ada biaya perolehannya, yaitu biaya yang kita sudah bahas di materi yang ini ya, ini biaya perolehan. Kemudian ada juga umur ekonomis atau sering disebut masa manfaat atau umur manfaat dari aset tersebut. Kemudian ada juga nilai sisa atau sering disebut dengan nilai residu. Oke. Selanjutnya, untuk menghitung penyusutan itu ada 4 metode. Di buku kalian ada di halaman 64. Jadi ada 4 metode di sini. Metode yang pertama adalah metode garis lurus atau straight line, di mana ketika menggunakan metode straight line, kita itu menghitung beban penyusutannya, besarnya itu sama setiap tahunnya. Jadi kalau misalnya penyusutannya itu, misalnya umur manfaat dari asetnya 5 tahun, maka dalam 5 tahun itu beban penyusutannya akan sama nih setiap tahunnya. Jadi misalnya 1 juta setiap tahun, maka aset tersebut akan menyusut 1 juta terus sampai dengan 5 tahun. Jadi penyusutannya sama nilainya. Kemudian selanjutnya adalah unit produksi atau unit of activity, di mana metode ini adalah metode yang menghasilkan jumlah beban penyusutan yang sama untuk setiap unit yang diproduksi atau setiap unit kapasitas yang digunakan oleh aset. Biasanya kalau yang unit produksi ini digunakan untuk kayak misalnya mesin atau misalnya yang kebanyakan sih mesin gitu ya. Jadi dia memang ngitungnya itu berdasarkan berapa unit yang diproduksi. Jadi ada kapasitas produksi maksimal dari sebuah aset, nanti kita akan hitung berapa
penyusutannya ketika di tahun tersebut sudah memproduksi berapa banyak gitu. Nanti lebih detailnya akan dijelaskan dengan contoh soal. Kemudian yang ketiga adalah saldo menurun berganda. Ini merupakan metode penyusutan, menghitung penyusutan yang menggandakan metode garis lurus. Jadi persentasenya adalah 2 kalinya garis lurus. Gitu. Di mana metode ini adalah metode yang menghasilkan beban periodik yang semakin menurun selama estimasi masa manfaat kegunaan. Logika dari kenapa menggunakan saldo menurun ganda karena memang diasumsikan aset itu penggunaannya akan lebih besar pada awal-awal kepemilikannya. Jadi ketika aset itu baru digunakan, biasanya penggunaannya itu kayak diforsir gitu loh di awal pada saat dibeli, makanya dia menggunakan double declining balance. Tapi nanti kita bahas dengan contoh soalnya bagaimana cara menghitungnya. Nah, di sini yang penting adalah bahwa menggunakan metode ini menentukan tarifnya itu nanti menggandakan tingkat yang garis lurus, yang metode straight line ini. Oke, kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah metode jumlah angka tahun, di mana metode ini menghasilkan beban penyusutan yang menurun dalam setiap tahunnya. Beban penyusutan ditentukan dengan mengalihkan biaya awal aset dikurangi dengan estimasi nilai sisa dengan pecahan yang lebih kecil setiap tahunnya. Nanti ini kita bahas dengan contoh soal aja agar lebih mudah dipahami. Oke, kemudian metode pertama adalah penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus. Jadi yang tadi ya, bahwa metode ini beban penyusutannya sama setiap tahunnya. Nah, langkah-langkah untuk menghitungnya adalah yang pertama, kalian hitung dulu berapa depreciable cost-nya atau biaya yang dapat disusutkan. Di mana biaya yang dapat disusutkan itu adalah biaya perolehan dikurangi dengan nilai sisa atau nilai residu. Oke, jadi biaya perolehan dari asetnya yang mana harga barangnya ditambah dengan biaya-biaya lainnya, kemudian dikurangi dengan nilai sisa. Kemudian yang kedua adalah menghitung beban penyusutan setiap tahunnya. Jadi setelah kita diketahui depreciable cost-nya, maka kita perlu hitung berapa biaya penyusutan per tahun. Kemudian baru kalian tentukan tarif penyusutannya atau berapa persen sih penyusutan dari aset tersebut setiap tahunnya. Nah, itu caranya bisa dihitung dengan menggunakan 100% dibagi dengan umur ekonomis. Oke, selanjutnya kita lihat aja contoh soalnya. Jadi di sini ada Excelnya, kita lihat Excelnya ya, sebentar. Oke. Nah, ini contoh soal untuk biaya penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus. Nah, yang pertama, contoh soalnya itu saya sudah salin di sini ya. Jadi ada sebuah aset yang mana aset tersebut diperoleh di bulan Januari tahun 2014 dengan harga perolehan asetnya adalah 100 juta rupiah. Kemudian umur ekonomis dari asetnya atau masa manfaat atau umur manfaatnya adalah 5 tahun. Jadi aset ini yang dibeli di harga 100 juta ini memiliki masa manfaat atau umur ekonomisnya itu selama 5 tahun gitu. Kemudian nilai sisa atau nilai residunya adalah 5 juta. Nah, langkah-langkahnya kita langsung hitung dulu ya. Di sini kita hitung yang pertama adalah biaya yang dapat disusutkan. Kalau dari PPT, biaya yang dapat disusutkan atau depreciable cost itu rumusnya adalah biaya perolehan dikurangi dengan nilai sisa. Berarti biaya yang dapat disusutkannya kita tinggal kurangkan. Harga perolehan 100 juta dikurangi dengan nilai sisa, yaitu 5 juta. Sehingga biaya yang dapat disusutkannya adalah 95 juta. Kemudian selanjutnya kita hitung berapa beban penyusutan per tahunnya. Oke, caranya itu adalah kita tinggal membagi biaya yang dapat disusutkan dibagi dengan umur ekonomis. Nah, ini kita tinggal bagi, yaitu 95 juta tadi biaya yang dapat disusutkan, kita bagi dengan umur ekonomis 5 tahun. Oke, sehingga biaya penyusutan per tahunnya adalah 19 juta rupiah. Kemudian untuk tarif penyusutannya itu kita tinggal bagi 100%, 100 kita bagi dengan 5. Jadi dia 20%. Ini dalam rupiah, yang ini juga rupiah.
Gitu ya. Jadi dari sini kita bisa ketahui bahwa biaya yang dapat disusutkannya adalah 95 juta, beban penyusutannya 19 juta per tahun. Ini per tahun. Kemudian tarif penyusutannya adalah 20% per tahunnya. Nah, selanjutnya kita buat tabelnya nih, tabel perhitungan penyusutan setiap tahunnya. Oke, yang pertama kita hitung dulu ya di tahun. Jadi kan tahun pertama itu kan 2014. Karena aset tersebut dibeli di tahun 2014 kan ya, di Januari 2014. Berarti di tahun 2014 itu aset tersebut sudah nyusut 1 tahun dari Januari sampai dengan Desember tahun 2014. Nah, biaya yang dapat disusutkan di sini kita lihat ya, ini sama nih, yaitu tinggal kita ambil dari sini aja biaya yang dapat disusutkan. Oke. Kemudian tarif penyusutannya kita sudah hitung. Yang ini 20%, kita bagi 100 biar ngitungnya gampang. Oke. Kemudian beban penyusutannya ini tinggal dikalikan ya. 95 juta dikali dengan 20%. Kemudian akumulasi penyusutan. Jadi akumulasi penyusutan ini adalah gabungan penyusutan setiap tahunnya. Jadi setiap tahun itu beban penyusutan yang dibebankan nanti akan diakumulasikan ke dalam akun yang namanya akumulasi penyusutan. Karena di tahun 2014 ini merupakan tahun pertama, berarti akumulasi penyusutannya baru ada 1 tahun kan ya. Baru ada yang 19 juta ini aja. Oke. Kemudian yang nilai buku itu adalah nilai apa namanya ya, sisa nilai dari aset tersebut. Nah, nilai buku itu diperoleh dari 100 juta dikurangin dengan akumulasi penyusutan. Sehingga nilai bukunya di akhir tahun 2014 adalah 81 juta. Jadi kalau dari sini di tahun 2014 kita bisa lihat bahwa biaya yang disusutkannya adalah 95 juta, tarifnya 20%, beban penyusutannya 19 juta, untuk akumulasi penyusutannya adalah 18 juta. Dan nilai buku pada akhir tahun 2014, nilai buku dari aset tetap tersebut adalah 81 juta. Oke. Kemudian di tahun 2015 kita hitung lagi nih. Nah, untuk biaya yang disusutkannya sama, yaitu sama-sama 95 juta. Tarifnya juga sama, ini kita nge-link ke sini aja. Kemudian untuk beban penyusutannya sama, tinggal kita kalikan. Dikali dengan 20%. Untuk akumulasi penyusutannya di sini, karena ini tahun kedua, berarti kita sudah ada 2 kali beban penyusutan ya. Nah, caranya hitungnya adalah tinggal kalian tambahkan nih, akumulasi penyusutan tahun 2014 ditambah dengan beban penyusutan tahun 2015. Oke, kemudian untuk nilai bukunya, nilai buku itu bisa kalian peroleh dari 81 juta dikurangin dengan 19 juta. Oke, atau kalian bisa hitung dari 100 juta harga perolehan awal dikurangi dengan 38 juta. Tuh, nilainya akan sama. Jadi boleh pakai yang tadi ya, dari 81 juta dikurangi dengan 19 juta atau 100 juta dikurangi dengan akumulasi penyusutan tahun tersebut. Oke, selanjutnya kita hitung 2016. Ini sama juga. Kemudian tarifnya juga sama, beban penyusutannya sama, kita tinggal kalikan. Kemudian akumulasi penyusutannya ini tinggal akumulasi penyusutan tahun sebelumnya ditambah dengan akumulasi penyusutan tahun 2016. Atau sebenarnya kalian juga bisa nih gabungkan beban penyusutan dari tahun 2014 sampai dengan 2016, itu nanti hasilnya akan sama. Oke. Kemudian nilai bukunya adalah 62 juta kurangi dengan 19 juta. Atau 100 juta dikurangi dengan yang akumulasi penyusutan. Oke. Kemudian 2017 ini langsung saja ya, biar lebih cepat. Oke, kemudian 2018
Nah, kita lihat yang tahun 2018, ini kan dia masa manfaatnya 5 tahun ya. Berarti kan si aset ini akan habis di tahun 2018. Karena 5 tahun itu berarti di tahun 2014, 14, 15, 16, 17, dan 18. Jadi di tahun 2018 ini nilai aset tetap tersebut, nilai bukunya harus sama dengan nilai residu. Ini kan nilai residu atau nilai sisanya adalah 5 juta. Berarti dari tabel ini di akhir tahun 2018 nilai bukunya harus 5 juta juga. Ini harus sama nih nilai sisa dengan nilai buku pada akhir masa manfaatnya habis. Oke, itu untuk yang beban penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus. Lanjut, selanjutnya adalah menggunakan metode saldo menurun berganda. Jadi untuk saldo menurun berganda, kita pakai tarifnya, tarif penyusutannya itu adalah kalian tinggal kalikan atau gandakan tarif penyusutan garis lurus. Jadi tinggal dikalikan 2 dikali dengan tarif penyusutan garis lurusnya. Kemudian untuk nilai penyusutannya adalah nilai buku awal tahun dikali dengan tarif penyusutan. Oke, kita hitung ya. Jadi kalau misalnya pakai contoh soal yang ini berarti kan tarif penyusutannya adalah tinggal 2 dikali dengan yang ini, jadinya 40%. Jadi tarif penyusutannya adalah 40%. Nah, bedanya untuk menghitung penyusutan antara saldo menurun berganda dengan garis lurus adalah kalau garis lurus kita itu mengalihkan 20%-nya dengan nilai residu. Sedangkan kalau yang saldo menurun berganda ini kita tinggal langsung kalikan aja nih. Beban penyusutan tahun pertama adalah jadi 0,4 atau 40% dikalikan dengan yang 100 juta. Jadi beban penyusutan di awal tahun adalah 40 juta rupiah. Oke. Kemudian selanjutnya kita hitung yang tabelnya. Jadi tabel penyusutan setiap tahun kita akan hitung. Oke. Yang pertama kita lihat dulu di sini. Jadi yang pertama tahunnya adalah 2014, kemudian biaya yang dapat disusutkannya, ini kita ganti menjadi nilai buku awal tahun. Buku awal tahun, ini satu. Oke, kemudian ini kita hitung ya. Jadi nilai buku awal tahunnya itu adalah nilai buku pada saat dia dibeli, yaitu harga perolehan yaitu 100 juta. Kemudian untuk tarifnya ini tadi kita sudah hitung ya. 0,2 dikalikan dengan 2, jadinya 0,4 atau 40%. Kemudian untuk beban penyusutannya ini kita tinggal kalikan 100 juta dikali dengan 40%. Kemudian akumulasi penyusutannya karena ini merupakan tahun pertama, 2014 itu tahun pertama, berarti akumulasi penyusutannya masih sama nih, yaitu 40 juta. Kemudian nilai bukunya adalah ini tinggal dikurangkan. Nilai buku awal tahun dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Jadi 60 juta. Oke, kemudian selanjutnya adalah di tahun 2015. Nah, untuk nilai buku awal tahun di tahun 2015 itu adalah kita pakai nilai buku akhir tahun dari tahun sebelumnya. Jadi, nilai buku akhir tahun di tahun 2014 yang 60 juta ini kita masukkan ke sini. Jadi nilai buku awal tahun 2015 ini kita link ke sini. Sehingga nilai buku awal tahun 2015-nya adalah 60 juta. Tarifnya sama, kemudian cara menghitung beban penyusutannya juga sama. Kemudian akumulasi penyusutannya kita tinggal tambahkan. Akumulasi penyusutan tahun 2014 ditambah dengan beban penyusutan tahun 2015. Kemudian nilai bukunya ini kita tinggal kurangkan. 100 juta. Ini 100 juta dikurangi dengan 64 juta. Atau bisa juga 60 juta dikurangi dengan
24 juta. Jadi bisa pakai cara yang dua itu, bisa dari nilai buku awal tahun dikurangi dengan akumulasi penyusutan, atau kita bisa hitung nilai buku akhir tahun 2014 dikurangi dengan beban penyusutan tahun 2015. Oke, selanjutnya di tahun 2016 ini kita masukkan nilai buku awal tahun 2016 adalah nilai buku akhir tahun 2015. Kemudian tarifnya adalah 40%. Ini kita kalikan beban penyusutannya. Kemudian akumulasi penyusutannya, yaitu akumulasi penyusutan 2015 ditambah dengan beban penyusutan tahun 2016. Kemudian ini kita tinggal copy dari atas. 100 juta dikurangi dengan akumulasi penyusutan, atau bisa juga 36 juta dikurangi dengan beban penyusutan. Oke, akan sama nilainya. Kemudian di tahun 2017, ini langsung aja ya, kita hitung tarifnya sama. Kemudian ini juga sama beban penyusutannya. Kemudian akumulasi penyusutannya juga sama. Kemudian untuk yang ini 100 juta dikurang dengan 87, atau 21 juta dikurang dengan ini sama ya. Kemudian yang terakhir di tahun 2018 nilai buku awal tahunnya adalah yang 12.960, tarifnya 40%. Oke. Nah, untuk yang di akhir tahun ini kita harus hitung mundur. Jadi karena ini kan di tahun 2018 ini merupakan akhir tahun masa manfaat dari aset tersebut, maka nilai buku akhir tahunnya itu kan harus sama dengan nilai residu ya. Nilai residunya itu kan adalah 5 juta. Berarti kita tulis dulu nih, nilai buku akhir tahun 2018-nya adalah 5 juta. Ini kita ambil dari sini. Nilai sisanya yaitu 5 juta. Baru setelah itu kita hitung berapa beban penyusutannya. Nah, cara menghitungnya adalah kita hitung dulu akumulasi penyusutannya. Nah, akumulasi penyusutan itu kan kalau misalnya dia nilai buku awal tahunnya adalah 100 juta dan nilai buku akhir tahun 2018 5 juta, berarti akumulasi penyusutannya adalah 95 juta. Oke, ini kita kurangi. Nah, baru di sini beban penyusutannya kita tinggal masukkan selisihnya, yaitu 12 juta dikurangi dengan 5 juta. Jadi beban penyusutan tahun 2018 adalah 7.960. Nah, 7.960 ini diperoleh dari hitung mundur. Jadi kita hitung mundur, kita hitung dulu yang 5 jutanya, baru kita tuliskan akumulasi penyusutan, baru setelah itu kita hitung 12 juta dikurangi dengan 5 juta. Karena kita ingin hasil akhirnya itu adalah 5 juta. Kita maunya nilai buku di tahun 2018 adalah 5 juta agar sama dengan nilai sisanya. Oke, kemudian jadi ini ada perhitungannya juga ya, di PPT-nya bisa sambil dilihat nanti. Kemudian kita lihat materi selanjutnya adalah menggunakan metode unit produksi. Nah, untuk menggunakan metode unit produksi, yang pertama adalah kita hitung beban penyusutan per unit, kemudian kita hitung beban penyusutan per tahunnya. Nah, ini contoh soalnya, kalian lihatnya yang di Excel ya. Karena di di PPT dan di buku tuh agak ada perbedaan. Kita contohkan dulu. Jadi di sini misalkan ada sebuah aset mesin, di sini mesin di mana dengan harga perolehannya adalah 100 juta, diperolehnya di bulan Januari tahun 2014, kemudian nilai sisanya adalah 5 juta. Nah, kemudian mesin tersebut memproduksi menghasilkan barang di tahun 2014 sebanyak 15.000 unit, menghasilkan 2015 adalah 30.000 unit barang, dan seterusnya sampai dengan tahun 2018 menghasilkan 10.000 unit barang. Nah, di sini kita pengen hitung nih tabel penyusutannya. Nah, yang pertama kita hitung adalah kita cari dulu berapa biaya penyusutan per unitnya. Berarti kita hitung di sini ya. Hitung biaya penyusutan per unit.
Ini biaya penyusutan per unit. Nah, biaya penyusutan per unit itu kita tinggal bagi depreciable cost atau biaya yang dapat disusutkan. Ini kita tinggal kurangkan. Berarti depreciable cost-nya itu kan 100 juta dikurangi dengan 5 juta. Oke. Kemudian kita bagi dengan jumlah barang yang diproduksi atau kapasitas maksimal dari produksi dari aset tersebut. Nah, ini kita tinggal hitung. Oke, jadi biaya penyusutan per unitnya adalah Rp950 per unit. Oke, nah selanjutnya kalau udah ketemu biaya penyusutan per unitnya, itu kita tinggal hitung beban penyusutannya. Oke, ini kita tambahkan. Nah, tahunnya 2014, unit produksinya itu adalah yang 15.000. Oke, biaya penyusutan per unitnya adalah yang sudah kita hitung, 950. Nah, kemudian beban penyusutannya tinggal kita kalikan, 15.000 dikali 950. Oke. Kemudian akumulasi penyusutannya, karena ini merupakan tahun pertama penyusutan, berarti kita tinggal masukkan yang ini, karena dia baru ada 1 kali penyusutan, berarti akumulasi penyusutannya juga baru ada 1. Kemudian untuk nilai bukunya, kita tinggal kurangkan aja dari yang nilai buku awal, yaitu harga perolehan, dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Oke, sama ya, 85.750. Kemudian kita lanjut di tahun 2015, unit produksinya adalah 30.000 unit. Biaya penyusutan per unitnya kita tinggal bilang 950. Kemudian beban penyusutannya dikalikan. Kemudian akumulasi penyusutannya tinggal kita bagi yang akumulasi penyusutan tahun 2014 ditambah dengan beban penyusutan tahun 2015. Hingga nilai buku akhir tahunnya adalah 100 juta dikurangi dengan 42 juta, atau bisa juga dari yang nilai buku ini dikurangi dengan beban penyusutan tahun 2015. Oke, kemudian ini langsung aja di tahun 2016, sama juga caranya. Kemudian beban penyusutan. Oke, kemudian akumulasi penyusutan. Nilai buku. Oke, kemudian di tahun 2017 ini 25 juta, 25.000 unit. Ini kita tinggal kalikan. Oke, tahun 2018 10.000 unit. Oke. Ya, dari sini kita bisa ketahui ya bahwa sama juga bahwa nilai akhir atau nilai buku pada akhir masa manfaatnya itu adalah 5 juta rupiah. Jadi ini sama dengan nilai sisanya. Jadi mau menggunakan metode garis lurus, menggunakan saldo menurun berganda, atau pun unit produksi, maka dia menghasilkan nilai buku akhir tahunnya sama dengan nilai residunya, yaitu 5 juta rupiah di sini. Oke, kemudian selanjutnya adalah yang ketiga atau yang terakhir, yang keempat, metode jumlah angka tahun. Jadi di sini yang pertama, langkah-langkah yang perlu dihitung untuk menghitung beban penyusutan menggunakan metode jumlah angka tahun adalah kalian tentukan dulu unsur penyebut dari pecahan. Oke, unsur penyebut dari pecahan itu ini adalah jumlah tahunnya nih.
yaitu 1 ditambah 2 ditambah 3 tambah 4 tambah 5. Nanti ini akan saya jelaskan dengan contoh soal. Nah, kemudian baru ditentukan unsur pembilangnya, di mana nilai ini menurun setiap tahunnya masing-masing selisih 1. Besarnya unsur pembilang tahun 1 adalah 5, pembilang tahun 2 adalah 5 dikurang 1, dan seterusnya. Nanti kita bahas contoh soalnya. Oke, kemudian contoh soalnya adalah, gimana ya? Diasumsikan pada awal Januari 2014 dibeli sebuah mesin dengan harga perolehan 100 juta, estimasi umur ekonomis 5 tahun, dengan nilai sisa 5 juta. Nah, ini berarti masih sama ya. Contoh soalnya, oke. Oke, nah dari sini setelah ini kita hitung dulu nih berapa unsur pembilangnya tadi. Oke. Unsur penyebutnya, sorry. Kita berarti hitung dulu unsur penyebutnya. Unsur penyebut. Nah, unsur penyebut ini karena dia 5 tahun, berarti ngitungnya adalah kalian tinggal tambahkan. Yaitu 5 ditambah 4 ditambah 3, ditambah 2, ditambah 1. Sehingga akan ketemu 15. Unsur penyebutnya adalah 15. Kalau misalnya umur ekonomisnya adalah 10, berarti unsur penyebutnya kalian tambahkan 10 tambah 9, ditambah 8, ditambah 7, tambah 6, tambah 5, tambah 4, ditambah 3, ditambah 2, ditambah 1. Maka unsur penyebutnya adalah 55 dan seterusnya. Jadi tergantung dari umur ekonomisnya. Unsur penyebut itu dipengaruhi oleh umur ekonomis. Karena dia 5 tahun, berarti kita tambahkan 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Oke, kemudian setelah itu kita hitung langsung aja kita hitung hasilnya ya. Jadi yang pertama itu adalah tahun 2014 karena dia dibeli di tahun 2014. Nah, kemudian kita hitung depreciable cost-nya atau biaya yang dapat disusutkan atau biaya dikurang nilai sisa. Ini sama juga dengan depreciable cost, berarti 100 juta dikurangi dengan 5 juta. Kemudian tingkat penyusutan. Nah, tingkat penyusutan ini kalian harus tahu tadi unsur penyebut, karena kita unsur penyebutnya sudah tahu 15, berarti tingkat penyusutannya itu adalah, karena dia ada 5 tahun, berarti tahun pertama itu adalah 5 dibagi dengan 15. Oke. Bukan tanggal ya. 5 dibagi 15, 5 per 15. Kemudian, kita tulis dulu deh, 2015, 2016, 2017, dan terakhir 2018. Kemudian di tahun 2014 berarti tinggal, jadi maksudnya 5 di sini adalah di tahun 2014 itu umur manfaatnya masih 5 tahun gitu. Kemudian di tahun 2015 umur manfaatnya itu sudah tinggal 4 tahun, karena 5 tahun sudah berjalan 1 tahun di 2014, berarti sisanya tinggal 4 tahun per 15. Ya, unsur penyebutnya per 15. Kemudian di tahun 2016, karena dia sudah berjalan 2 tahun, berarti unsur penyebutnya adalah, pembilangnya adalah 3 per 15. Dan seterusnya, di sini juga sama nih, yaitu 2 per 15. Kemudian yang 2 per 15. Kemudian yang di tahun 2018, karena dia tinggal 1 tahun, berarti unsur pembilangnya adalah 1 per 15. Oke. Kemudian baru beban penyusutannya ini kita kalikan. 95 juta dikali 5 per 15. Oke. Kemudian akumulasi penyusutannya, karena dia baru berjalan 1 tahun, berarti baru ada satu beban penyusutan. Oke. Kemudian nilai bukunya, ini kita tinggal kurangkan harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Oke. Kemudian selanjutnya di tahun 2015 ini sama juga. Ini 95 juta dikali 4 per 15. Kemudian akumulasi penyusutannya tinggal kita tambahkan. Kemudian 100 juta dikurang dengan yang akumulasi penyusutan. Kemudian sama 2016. 3 per 15. Akumulasi penyusutannya tinggal ditambahkan. Nilai bukunya 100 juta dikurangi dengan 76 juta. Kemudian di tahun 2015
dikali 2/15. Kemudian tambah dengan ini. Oke, kemudian di tahun 2018 ini depreciable cost-nya adalah 95 juta juga. Kemudian 95 juta dikali 1/15. Kemudian akumulasi penyusutannya tambah ini, sehingga nilai bukunya adalah nilai buku akhir tahun 2018 adalah 5 juta. Jadi sama juga dengan nilai residu atau nilai sisa. Jadi kan nilai sisanya 5 juta dan di akhir tahun 2018 nilai buku akhirnya adalah 5 juta juga. Jadi harus balance ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah masih melanjutkan ya. Jadi sebenarnya ini sudah dipecah tapi nanti biar nggak terlalu panjang video keduanya, kita lanjutkan aja dulu di sini, yaitu mengenai pelepasan aset tetap. Nah, pertama di sini ketika berbicara mengenai pelepasan aset tetap, maka di sini maksudnya adalah ingin bisa membuang, bisa juga menjual aset tetapnya, atau bisa menukar tambah aset tetap tersebut gitu. Jadi ada 3 kondisi untuk pelepasan aset tetap. Yang pertama adalah membuang, yang kedua adalah menjual aset tetap, dan yang terakhir adalah melakukan pertukaran aset tetap dengan aset yang sama, jadi tukar tambah gitu. Oke, yang pertama kita bahas dulu mengenai membuang aset tetap. Nah, di sini ketika sebuah aset sudah tidak berguna lagi atau tidak memiliki manfaat lagi bagi perusahaan, taruhlah misalnya aset tetap tersebut sudah rusak gitu, dan kalaupun dijual udah nggak ada nilainya lagi nih, udah nggak laku di pasaran. Akhirnya perusahaan itu bisa memutuskan untuk membuang aset tetap tersebut, di mana ketika akan dibuang maka kita perlu menjurnal atau menghapus juga akumulasi penyusutan yang sudah kita jurnal ketika kita menghitung beban penyusutannya. Nah, dicontohkan di sini ada diasumsikan bahwa peralatan yang diperoleh dengan biaya 50 juta itu telah habis disusutkan nih per 31 Desember di akhir tahun fiskal tersebut. Kemudian perusahaan ingin membuangnya di tanggal 14 Februari. Berarti jurnalnya adalah akumulasi penyusutan di debit pada peralatan sebesar 50 juta. Jadi langsung aja nilai asetnya dan akumulasi penyusutannya. Karena kan memang akumulasi penyusutan ini dia itu kan termasuk ke dalam ada di aset ya, tapi saldonya minus. Jadi kalau kalian perhatikan di bagian neraca, untuk akun akumulasi penyusutan peralatan ini saldonya selalu minus di neraca. Karena memang dia itu sebenarnya mengurangi nilai peralatannya. Nah, makanya ketika peralatan itu dibuang, maka akun akumulasi penyusutan peralatan tersebut juga harus dihilangkan. Karena saldo normal akumulasi penyusutan ketika bertambah itu dikredit, berarti ketika kita ingin menghilangkan atau mengurangi akumulasi penyusutannya, kita tinggal debitkan si akun tersebut gitu. Jadi makanya jurnalnya adalah untuk menghapus peralatan yang dibuang, berarti akumulasi penyusutan peralatan pada peralatan nilainya 50 juta. Nah, kemudian di sini kalau misalnya aset tersebut belum habis digunakan, maka penyusutannya itu harus menghitung dulu berapa beban penyusutan yang terjadi pada pada periode yang belum dihitung. Jadi maksudnya gini, ini saya contohkan di sini juga ya. Misalkan tadi ada peralatan, ini peralatan dengan harga perolehannya adalah berapa? 12 juta. Oke. Kemudian tarifnya metode garis lurus tarifnya adalah 10% atau 0,1 ya. Ini garis lurus. Oke. Kemudian selanjutnya Nah, jadi kan perusahaan itu membuat laporan keuangan di 31 Desember. Laporan keuangan di 31 Desember. Kemudian pada saat membuat laporan keuangan, akumulasi penyusutan aset tetapnya, penyusutan peralatannya, ini kan peralatan ya. Peralatan adalah saldonya 9.500.000. 9.500.000. Oke,
9.500.000. Ini di tanggal 31 Desember. Taruhlah misalkan ya, misalkan kita anggap aja 2020. Kemudian, nah aset ini ternyata masih bisa digunakan sampai dengan 24 Maret. 24 Maret tahun 2021. Oke. Kemudian, nah berarti jadi kan gini ya. Jadi maksudnya di sini adalah aset tetap itu kan di tahun 2020 perusahaan ini membuat laporan keuangan. Nah, aset si peralatan ini memiliki akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember tahun 2020 adalah 9.500.000. Oke. Kemudian, ternyata aset tetap ini baru akan dibuang di tanggal 24 Maret. Berarti logikanya dari bulan Desember kan perusahaan itu menghitung akumulasi penyusutan setiap akhir tahun ya. Jadi 1 tahun sekali dia baru menghitung. Sehingga yang akumulasi penyusutan ini hanya berlaku sampai dengan baru dihitungnya sampai dengan 31 Desember tahun 2020. Untuk periode dari Januari sampai dengan bulan Maret 2021, perusahaan itu belum ngitung nih berapa beban penyusutan dari aset tetap tersebut, dari peralatan ini. Makanya kita harus hitung dulu beban penyusutan periode Januari sampai dengan Maret 2021. Oke. Nah, caranya kita tinggal kalikan harga perolehan dikali dengan tarifnya, kemudian kita kalikan 3/12. Kenapa 3/12? Karena kan yang kalau misalnya kita hitung harga perolehan dikali dengan 10% ini kan untuk penyusutan 1 tahun. Sedangkan di bulan Maret di tahun 2021 itu hanya terjadi 3 bulan, yaitu dari Januari sampai dengan Maret, sehingga dia baru 3 bulan, hanya menghitung beban penyusutannya 3 bulan, yaitu Januari, Februari, dan Maret. Makanya kita kalikan 3/12, maksudnya 3 bulan dari 12 bulan. Oke, sehingga beban penyusutan bulan Januari sampai Maret adalah Rp300.000. Makanya di sini jurnalnya adalah beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan, yaitu Rp300.000. Ini untuk tanggalnya harusnya 24 Maret ya, bukan 24 Februari. Oke, kemudian barulah setelah itu kita hitung. Kita jurnal untuk menghapus dari aset tetap tersebut. Nah, berarti jurnalnya itu kan tadi akumulasi penyusutan pada peralatan ya, peralatan. Oke. Nah, peralatannya itu kan nilainya adalah 12 juta. Kemudian akumulasi penyusutannya adalah 9.500.000 ditambah dengan 300.000. Jadi 9.800.000. Nah, ini kan kalau kita jurnal seperti ini aja, itu berarti ada selisih ya. Ini nggak balance nih jurnalnya. Debitnya 9.800.000, kreditnya adalah 12 juta. Berarti di sini perusahaan itu mengalami kerugian. Kenapa kerugian? Karena nilai akumulasi penyusutannya itu lebih kecil dari nilai peralatannya. Berarti perusahaan akan mengakui rugi pelepasan aset tetap. Pelepasan peralatan. Jurnalnya angkanya tinggal selisihnya. 12 juta dikurangi dengan 9.800.000. Oke. Sama ya. Jadi kalau misalnya ternyata nilai akumulasi penyusutannya lebih besar, nanti akan ada untung. Nanti untungnya akan kita bahas ketika membahas juga mengenai pertukaran aset tetap yang serupa atau tukar tambah. Tapi intinya di sini karena nilai akumulasi penyusutannya 9.800.000 dan nilai peralatannya 12 juta, maka perusahaan harus mengakui kerugian dari pelepasan aset tetap tersebut senilai 2.200.000. Oke. Selanjutnya kita lihat untuk menjual aset tetap. Oke, di sini menjual aset tetap ini berarti
perusahaan itu memiliki aset yang mungkin udah jelek gitu ya, udah susah digunakan tapi masih bisa dijual. Jadi kalau dijual itu perusahaan masih punya atau masih laku lah di pasaran. Sedangkan kalau misalnya dihapus tadi, memang aset tetap tersebut kalau dijual itu udah nggak ada yang mau beli gitu, udah nggak laku. Makanya langsung dihapus atau langsung dibuang. Kemudian kalau yang di sini aset tetapnya ini masih bisa dijual nih, makanya perusahaan memutuskan untuk menjual aset tetap tersebut. Nah, langsung aja kita lihat contohnya ya. Ini dikecilin aja deh, biar 2. Oke, ini misalkan ya, ini diasumsikan, kita lihat ya contoh soalnya. Diasumsikan misalnya ada peralatan, ini peralatan juga. Oke, kita misalkan peralatan. Kemudian biaya perolehannya atau harga perolehannya, ini kita singkat aja HP, harga perolehannya 20 juta. Oke, jangan deh. Harga perolehan. Oke, kemudian nilai sisanya nggak ada atau 0. Nilai sisa 0. Kemudian metodenya garis lurus, tarifnya 10%. Garis lurus, kemudian dijual nih aset tetap tersebut, si peralatan ini dijual tanggal 12 Oktober. Kita misalkan aja 2020 ya. Nah, ini pada saat dijual, si peralatan ini sudah digunakan selama 8 tahun. Ini sudah digunakan 8 tahun. Oke, kemudian saldo akumulasi penyusutan tahun lalu berarti 31 Desember tahun 2019. Karena ini kan kita asumsikan dijualnya di tanggal 12 Oktober tahun 2020 yang mana sudah digunakan 8 tahun. Kemudian saldo akumulasi penyusutan tahun lalunya yaitu di 31 Desember tahun 2019 adalah 14 juta. Oke. Nah, sehingga dari sini kita yang pertama kali kita hitung adalah kita hitung dulu beban penyusutan. Jadi langkah satunya, pertama kita hitung dulu beban penyusutan untuk tahun 2020. Karena si akumulasi penyusutan ini baru menghitungnya itu sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2019. Sehingga beban penyusutan dari Januari sampai dengan Oktober 2020 itu belum dihitung. Oke. Nah, di sini kalian perhatikan ya. Jadi di sini dijualnya itu tanggal 12 Oktober, di mana selama bulan Oktober itu baru terjadi 12 hari ya, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 12 Oktober. Kalau misalnya dia itu tanggalnya di bawah tanggal 15, maka bulan tersebut itu tidak dihitung. Kalau misalnya yang sebelumnya itu kan kita bulan Maret ya. Bulan Maret itu kenapa dihitung 1 bulan? Karena dia sudah lewat tanggal 15. Tapi kalau misalnya dia di bawah tanggal 15, maka bulan tersebut tidak dihitung 1 bulan. Melainkan kita anggap masih 0 gitu. Jadi kita tidak hitung. Makanya di sini kita hitung beban penyusutannya adalah untuk beban penyusutan selama 9 bulan, yaitu dari Januari sampai dengan September. Karena bulan Oktobernya itu tidak dihitung karena tanggalnya itu di bawah tanggal 15, masih tanggal 12. Berarti beban penyusutan tahun 2019, ini kita tinggal hitung, yaitu karena tidak ada nilai sisa, berarti langsung aja dari harga perolehan. Depreciable cost-nya itu adalah harga perolehan dikali dengan tarif dasar dikali dengan
9/12. Karena kan dia dari Januari sampai dengan September itu berlaku 9 bulan. Untuk Oktober ingat tidak dihitung ya, karena dia tanggalnya itu di bawah tanggal 15. Maka beban penyusutan di tahun 2019 adalah 15 juta. Jurnalnya berarti tinggal beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Oke. Ini nilainya adalah 1.500.000. Nah, ini juga sama. Oke, kemudian selanjutnya, ini kan kita baru menjurnal ini tanggal 12 Oktober ya. Ini keterangannya di sini aja. Oktober 2020. Kemudian selanjutnya adalah kita hitung nih kita hitung untung atau ruginya. Yang pertama kita hitung dulu untuk yang berapa sih nilai buku dari aset tetap tersebut setelah disusutkan sampai dengan tanggal 12 Oktober tahun 2020. Berarti kita hitung dari harga perolehannya. Harga perolehannya itu 20 juta, kemudian dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Nah, akumulasi penyusutan ini kalian tambahkan ya. Jadi akumulasi penyusutan sampai sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 ditambah dengan akumulasi penyusutan tahun 2020. Sorry, 2020 ya. Ini harusnya penyusutan 2020. Oke, berarti yang 14 juta ditambah dengan 1.500.000. Berarti nilai buku asetnya adalah nilai buku aset harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Sehingga nilai buku asetnya 4.500.000. Kalau misalkan ini asumsi 1, aset dijual di harga 4.500.000. Berarti kalau aset tersebut dijual di harga 4.500.000, kita hitung untung atau ruginya. Ini kan nilai buku asetnya. Nilai buku asetnya adalah 4.500.000. Harga jualnya 4.500.000 juga. Berarti untung atau ruginya, laba atau ruginya, ini tinggal dikurangkan nilai buku dikurangi dengan harga jual 0. Jadi di sini perusahaan tidak mendapatkan laba atau tidak juga mendapatkan keuntungan. Laba ataupun kerugian. Jadi karena logikanya gini, karena perusahaan itu asetnya si peralatan perusahaan itu nilainya 4,5 juta. Kemudian jadi diperkirakan oleh perusahaan nilai aset tersebut 4,5 juta, kemudian dijualnya di harga yang sama yaitu 4,5 juta juga, 4.500.000 juga. Berarti di sini perusahaan itu tidak mendapatkan laba ataupun rugi. Sehingga jurnal di tanggal 12 Oktober itu adalah kas pada akumulasi penyusutan, kemudian pada peralatan. Oke, ini kita tinggal jurnal aja. Oke, kemudian yang ini. Jadi yang kasnya itu nilainya adalah 4.500.000, kemudian akumulasi penyusutannya 15.500.000 dan nilai peralatannya adalah 20 juta. Oke, itu asumsi 1 ya. Kemudian untuk asumsi yang kedua, misalkan asumsi 2, misalnya aset tersebut dijual di harga 2 juta rupiah. Oke. Berarti jurnalnya kita hitung dulu deh. Kita hitung dulu untuk berapa laba atau ruginya. Oke, di sini kita bisa masukkan ya, nilai bukunya itu adalah 4.500.000. Harga jualnya adalah 2 juta. Oke. Kemudian sehingga perusahaan itu akan mengalami kerugian. Kebalik deh.
harga jual dikurangi dengan nilai buku. Jadi logikanya aset perusahaan itu kan nilainya 4,5 juta, tapi dia jualnya di harga 2 juta, sehingga perusahaan itu mengalami kerugian sebesar 2.500.000. Nah, di sini jurnalnya kita perlu menjurnal, nanti akan ada jurnal kerugiannya. Jadi kita masukkan, yang pertama kita masukkan dulu nilai kasnya. Kasnya itu sesuai dengan harga jual ya, harga jual. Kemudian akumulasi penyusutannya sama, 15.500.000. Kemudian nilai peralatannya juga sama nih, 20 juta. Nah, kalau dari sini itu kan nggak balance ya. Kalau kalian lihat debitnya itu kan 17.500.000, kreditnya adalah 20 juta. Sehingga perusahaan perlu mencatat adanya kerugian. Rugi pelepasan aset, yaitu tadi yang ada di sini 2.500.000. Nah, yang perlu kalian ingat adalah ketika perusahaan mengalami kerugian, maka posisinya itu di debit, sedangkan kalau untung nanti posisinya ada di kredit. Oke, kita contohkan kalau misalnya perusahaan mengalami keuntungan atau mendapatkan untung dari penjualan aset tetap tersebut. Misalkan perusahaan menjualnya adalah di harga 5.600.000. Nah, berarti di sini kita hitung untuk penilaiannya. Berarti kan nilai bukunya adalah 4.500.000. Nilai bukunya 4.500.000. Kemudian harga jualnya 5.600.000. Berarti perusahaan mengalami atau mendapatkan laba sebesar 1.100.000 dari penjualan aset tersebut. Oke. Di sini jurnalnya. Nah, yang pertama itu ini kita jangan tentukan dulu rugi atau untungnya ya, tapi kita hitung dulu aja kasnya. Kasnya kan 5.600.000, kemudian akumulasi penyusutannya adalah 15.500.000 dan di kreditnya adalah 20 juta peralatan. Nah, kalau dari sini kita bisa lihat nih, di debitnya adalah 21.100.000, sedangkan kreditnya adalah 20 juta. Berarti kan nggak balance ya. Harus ada nilai senilai yang di sini selisihnya gitu, yaitu 1.100.000. Nah, karena dia posisinya di kredit, berarti dia untung. Untung atau laba ya, untung. Laba pelepasan aset, nah itu posisinya di kredit. Ini kita mundurkan, posisinya di kredit. Nilainya 1.100.000 sehingga balance nih. Debitnya 21.100.000 dan kreditnya juga 21.100.000. Oke. Selanjutnya adalah mengenai pertukaran aset tetap yang serupa di video yang kedua.